happy? Tanpa basa-basi ya. Tanpa basa-basi, Priska. Saya pergi ke acara kedukaan. Sampai di kedukaan, orang-orang tanya, Bang Ari happy nggak? Bagaimana saya menjawabnya? Bagaimana saya menjawabnya? Ada yang meninggal. Kalau kamu datang ke Indonesia Timur sana, tidak kamu turun di pelabuhan terus orang potong, tidak juga bos. Tapi tombak. Lebih jahat. Tadi udah bilang aman, damai, tiba-tiba aku budayanya baku pukul. Nah, kurasa sih memang. Kurasa sih memang ya normal lah, normal. Berantem, iya maksudnya. Kehidupan laki-laki kadang-kadang memang ada masanya berantem. Cuman saya itu bukan tipikal yang suka berantem itu. Saya pernah juga berantem itu bikin deg-degan sekali kayak aduh, apakah orang itu akan mencari saya? Apakah saya akan tiba-tiba dipanah di tengah jalan? Tidak menyenangkan. Saya itu bukan tipikal orang yang menyenangi Perselisihan kayak gitu-gitu. perselisihan itu. Menurut saya itu tidak perlu. Kalau saya pribadi ya. Cuma melakukannya pernah. Tidak enak. Itu pas umur berapa? Mungkin awal-awalnya 3 tahun itulah. Sejak dini sekali ya. 3 tahun udah mukul orang. Enggak sih. Ya, saya tuh pernah dikeroyok 40 orang. Hah? Saya pernah dikeroyok 40 orang. Karena sial aja. Lewat di kampung yang ternyata ada anak-anak kampung situ yang simpan masalah sama kita. Itu saya dikeroyok 40 orang. Lebih lah mungkin ada. Ya. Kata anak-anak itu sekitar 40 orang. Cuman kayaknya itu lebih lagi. Oh, rame yang pukul itu. Saya waktu itu 7 orang. Yang 4 lolos, 3 orang didapat. Termasuk saya salah satunya. Itu dipukul sampai kita udah pasrah aja. Banyak. Banyak, lumayan. Udah pasrah aja. Yang penting kita tidak melawan. Tidak melawan. Waktu itu tutup mata dengan kepala aja. Jadi mereka injak pukul, kepala apa segala macam itu. Pukul. Cuman berdoa satu saja. Jangan ditusuk gitu aja. Karena kan kalau ditusuk kan siapa tahu fatal kan. Iya. Siapa tahu ada yang terlalu gemas mungkin terus tiba-tiba kita yang cedera ya. Sebenarnya dia tidak bermaksud jahat, dia cuma gemes aja, terbawa suasana kayak enak banget mukulin orang ini. Gitu. Ini serem banget 40 orang. Enggak, saya itu dipukul rame waktu itu tuh. Yang keroyok gitu. Ya cuma karena tidak ada asap kalau tidak ada api kan. Mungkin juga karena mereka lihat ini orang-orang ini nakal di sekolah ini. Pas kita lewat di kampungnya mereka digas sama mereka juga gitu. Itu di Wakatobi, Bang? Di Boba waktu itu. Tapi habis itu teman-temanan juga sama orang-orang yang mukulin itu. Yang nyelamatin teman-teman juga akhirnya. Tapi ada cedera? Kayak Tidak. serius atau apa? Tidak 40 orang loh, Bang. Iya, tapi kan mereka pukulnya mungkin ya karena terlalu banyak jadi kayak tempatnya susah gitu. Jadi tidak terlalu jitu. Tidak kena gitu. Iya, Jadi kayak, mungkin pukul tangan teman iya, sendiri. pukul tangan teman. Kayak saya lagi dong. Aduh, susah banget sih mungkin. Kayak rebutan ya? Kayak rebutan apa barang obrol itu kan kadang-kadang kamu malah dapat yang nggak bagus kan. Kayak yang penting nyampe aja tangannya gitu kan. Enggak sih, waktu itu nggak ada cedera. Cuman sakit aja badan. Iya lah, dibumbung orang. Bengkak doang di sini tuh. Bengkak doang. Oh, masih sampai sekarang ada? Bengkak. Hah? Sampai sekarang? Coba kamu lihat udah turun apa belum? Oh, yang itu tuh bengkak yang ini. Bukan ini sama. Bukan motor bengkak. Bukan Priska. Harusnya kamu sadar bukan. Syalah. Nah, terus habis saya dipukulin itu kan. Habis saya dipukulin itu teman-temannya saya nggak terima. Teman-teman saya juga ada juga yang dipukulin habis itu tuh. Nggak terima, akhirnya dicariin lagi di kampungnya kita kan. Cariin di kampungnya kita. Waktu itu kita tuh teman-temanku itu yang megang sekolahan. Jadi daerah-daerah sekolahan tuh kita semua yang megang tuh teman-teman saya tuh. Pentolan-pentolannya itu pokoknya teman-temannya saya tuh SMA 2, bawa-bawa SMP 4, SMP 3. Itu pentolan-pentolannya teman kita semua tuh. Nah, anak-anak kampung situ yang sekolah di sekitaran situ dicariin semua sama teman-teman. Nah, pas mereka pukul itu saya tidak pukul biar sedikit. Karena saya jadi kasihan kayak waktu dia dikeroyok saya teman-teman, oh ini dapat. Dihajar itu malah saya kayak padahal tadinya saya yang dipukulin nih. Oh iya. Pas lihat dia dipukulin tuh jadi kayak dia udah nggak melawan. Saya jadi mengingat momen ketika saya dipukulin gitu. Kalau nggak ada yang tolongin saya, mungkin meninggal saya di situ. Jadi saya malah jadi yang nolongin orang itu karena saya ingat waktu saya dipukul saya ditolong orang. Jadi kayak harusnya ini untuk membalas dendamnya saya, tetapi saya jadi kayak sudah kasihan dia sudah tidak melawan, Nah, kadang-kadang pukul orang tidak melawan itu memang lebih kasihan. Iya, gitu. iya. Dan ngapain gitu, mukul nggak ada perlawanan. Iya.
Bang Saya Ali baik pernah juga sekali. itu, saya pernah juga tuh pukul pencuri, Maling. maling, Maling apa bang? maling handphone. Mudah-mudahan dia tidak tonton ini ya, karena dia jadi tahu, oh, ini kayaknya pukul saya dulu nih. Di mana? Di kapal, Oh. di kapal. Jadi waktu itu, Baru-baru ini. dulu waktu udah 2000, 2007, 2008 ya. Pas mau merantau atau pas pulang Pas lagi kampung? pulang kampung, lagi pulang kampung, itu di kapal, kan biasa kita orang timur kan pulang jalur kapal kan, jalur kapal tuh. Pas perjalanan-perjalanan di kapal itu, ada ibu-ibu tiba-tiba teriak jam 2 malam tuh. Tolong maling. Saya keluar lah. Itu malingnya itu lagi duduk di depan ibu itu. Lagi duduk. Terus ibu itu bilang, maling kamu. Ini cuma saya sama, cuma kita berdua tuh. Cuma kita berdua. Terus malingnya itu 2 orang. Yang satu berdiri, yang satu duduk di depannya ibu. Terus dia tidak mengaku, saya bukan maling bu. Saya mau bangunin ibu sahur. Jam 2 malam kita pulang kan mau lebaran. Pas mau lebaran. Saya mau bangunin ibu sahur. Terus jawab ibunya, jangan bung, ngapain kamu bangunin saya sahur tapi pegang HP saya? Wah ya bener maling sih ini. Maksudnya apa urusannya, kalau mau bangunin aja kan bisa ke kaki gitu. Bu. Ngapain lu cari nomor HP-nya dia, nomor HP-nya dia ini, terus kamu miss call kan panjang ya, pasti mau mencuri HP itu. Sama ibunya itu langsung dituduh maling. Saya sudah pegang kan, tapi saya hitung nih, mereka maling berdua, saya sendiri. Belum lagi kalau misalnya tiba-tiba mereka bawa sajam kan, biasanya mereka pasti persiapan kan, orang kriminal gitu kan. Saya mau tangkap ini maling, tapi saya takut. Karena saya 1 lawan 2, ntar dulu nih. Terus tiba-tiba ada kayak aparat gitu, saya tidak tahu tentara atau polisi gitu, dia lewat, dia lihat situasi ini, malingnya tidak mau ngaku, saya bukan maling, saya di sini tidak mau mencuri. Ini aparat dia tidak pakai babi bu, mungkin karena pengalaman ya, mungkin karena dia udah tahu nih maling seperti ini tanda-tandanya, dia langsung hantam, tidak pakai bertanya. Tuh masuk pukulan tuh di mukanya dia, tuh jatuh, ampun pak. Wah pasti maling. Orang kalau maling dipukul teriaknya pasti ampun pak. Kalau bukan maling pasti dia balik marah toh, iya nggak? Saya ketika dia teriak ampun pak, maling. Betul, ini teman-teman ilmu nih buat kalian. Ketika ada tersangka maling, pukul dulu. Kalau dia teriak, oh ya anjing lu berani mukul gua lu. Itu bukan maling. 50-50. Iya kan? Antara dia bukan maling atau dia maling yang kuat prinsipnya. Maling yang komit. Maling yang komit gitu kayak. Saya tidak mau mengaku maling. Punya sikap Apapun saya tidak akan mengakui ini gitu. Tapi kalau dipukul 1 kali, tak, ampun pak. Maling. Pas dia teriak ampun pak, saya hantam juga. Pum. Orang semua akhirnya ikut-ikutan hantam. Akhirnya lu berani ya? Iya, karena udah ada yang resmikan kan. Temannya ini langsung kabur, yang satu yang berdiri. Hantam. Pulang saya cerita lah sama bapaknya saya. Dia bilang, pak, saya dapat maling di kapal. Terus, yuk kami pukul itu maling. Uish. Terus bapaknya saya dia tidak bilang hebat. Dia bilang kayak, kamu kalau misalnya dapat hal kayak begitu, tidak usah kamu pukul. Kan dia hanya usaha mau mencuri, cuman sial kalian tangkap. Yang kalian lakukan harusnya kasih ke pihak yang berwajib. Memukul maling bukan bagian dari kamu. Bukan bagian dari tugas Bukan dari kita. tugas kamu. Jangan sampai kamu pukul orang seperti itu. Saya kan kayak, kenapa namanya maling? Terus kata bapaknya saya, ya nanti kamu sial sendiri. 2 hari kemudian saya punya dompet hilang. Terus saya berpikir kayak, ini betul bicaranya bapaknya saya sih. Kita itu seharusnya tidak melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan. Karena ketika nangkap maling, ya udah tangkap aja, serahkan ke polisi, selesai. Kalau sampai kamu ikut pukul, kamu bakar, kamu sakiti, sebenarnya kan kita sudah melampaui batasnya gitu. Iya, itu bukan tugas kita lagi. Bukan kan? tugas kita lagi kan. Yang penting kita kayak udah nangkap dia, udah ngamanin dia gitu. Bapaknya saya bijaksana juga. Tapi gara-gara omongannya dia saya punya dompet hilang. Bukan gara-gara omongan. Tidak. Kayaknya itu sumpahan orang tua dah. Kayak biarin aja ntar dompet lu hilang gitu. Karena omongan orang Karena saya tua, tidak percaya kan, dia udah nasihatin jangan nggak usah pukul. Kalau katanya bapak itu bukan bagiannya kita, bukan wewenangnya kita untuk seperti itu. Saya punya dompet hilang. Sejak saat itu saya kayaknya tidak perlulah menyakiti orang lain gitu kalau udah berlebihan gitu. sama jangan perlu cerita lagi sama bapak lu. Kalau habis mukul orang. Kalau habis Kalau mukul habis mukul orang. orang kayak, dari mana kamu? Enggak nongkrong. Habis mukul orang ya enggak kok. Malah disembunyiin.
Terus dompetnya 2 hari lagi nongol. Iya. Malah pulang ya. Malah pulang. Nggak mungkin. Bang Ari sih, kuliah juga di Malang tapi. Iya, aku tahu. Iya. Aku dulu sering nonton stand up-nya awal-awal. Loh, ini Rakat Malang nih. Rakat Malang. Kenapa Bang Ari milih Malang dari sekian banyak kota? Bang Ari merantau kan hitungannya? Merantau. Awalnya saya tuh mau di Surabaya. Tapi Sudah mau di Surabaya, saya sudah daftar di Surabaya. Mau daftar di Surabaya. Cuman sebelum kan saya tiba itu belum ada pendaftaran. Belum buka pendaftaran di kampus, belum buka. Kecepatan. Kecepatan. Terus masih ketika mungkin itu sekitar seminggu 2 minggu lagi lah baru pendaftaran. Ya udah nggak apa-apa, kita mau tunggu aja kan. Diajak sama teman. Main-mainlah ke Malang dulu. Ada banyak anak-anak Sulawesi di Malang juga. Teman-teman akrabku waktu SMA. Jadi senior-seniorku yang akrab waktu SMA itu banyak yang di Malang. Ngumpul di sana semua. Ayolah ke Malang, katanya ada ini. Wah seru juga, main ke Malang. Sampai di Malang kotanya enak betul. Dingin. Sejuk. Adem. iya Malang. Banyak buah-buahan gitu, kayak sayur-sayuran, makanan itu kayak segar semuanya gitu, kayak daerah pegunungan. Terus akhirnya saya kayaknya saya tidak mau balik ke Surabaya, saya mau kuliah di Malang aja. Karena banyak teman-teman juga, jadi kayak ikut pergaulan aja. Kayak lebih banyak. Akhirnya saya pilih Malang itu. Hampir sebenarnya saya kuliah di Surabaya. Jadi bukan cita-cita memang dari SMA, so nanti saya kuliahnya di Malang gitu. Tidak. Sebenarnya saya tuh mau kuliah itu teknik perkapalan dulu. Itu cuman ada di Surabaya. Apa gimana? Ada di Surabaya waktu itu. Di ITS. Di ITS. Sosokan dulu saya kayaknya masuk di ITS. Sebenarnya sih nggak akan masuk juga sih kayaknya. Akhirnya saya ke Malang waktu itu. Nah, Malang itu sebenarnya benar-benar karena suasananya aja gitu kayak, dan banyak teman-teman juga sih. Menyenangkan ya. Menyenangkan Malang itu. Berapa tahun Bang di Malang? Ya, standar kuliah lah. 4 tahun lah. Tapi kan 12 tahun. Standar kuliah 3 kali ya kan? Lu mah nggak tahu. Standar 3 kali kuliah. Oke. 12 tahun saya kuliah di Malang. Bang Ari tuh ini sebenarnya lulusnya cepet, tapi ditahan-tahan kan sama dosennya. Enggak juga ditahan-tahan, saya emang males juga orangnya. Teknik ya Bang Ari teknik. Saya tuh kuliah teknik. Sebenarnya tuh 4 tahun itu mata kuliahnya saya sudah cenderung habis. Oke. Cuma ada beberapa saja yang ngulang-ngulang terus sama skripsi. Nah, itu saya bilang sama teman-teman yang kuliah ya, jangan percaya istilah tinggal skripsi. Jangan pernah kalian bilang, kuliahmu sekarang bagaimana? Tinggal skripsi. Jangan! Karena Yang harus kalian, ini Aci nih sekarang kan? Iya. Kuliahnya apa nih? aku semester akhir. Tinggal skripsi juga? Iya sama KKN. Jangan pernah bilang tinggal skripsi. Bang Ari bilang, dia tidak bilang. Kenapa? Harus bilangnya itu, saya kuliahnya sekarang sedang ngerjain skripsi. Oke. Karena tinggal skripsi, betul-betul saya tinggal. 7 tahun saya tinggal skripsinya saya, Bos. Ditinggal 8 tahun, 9 tahun kan saya tinggal. Pokoknya lama saya tinggal skripsinya saya. Kenapa? Karena tinggal skripsi. Kayaknya tinggal skripsi. Kamu kalau kuliah sudah tinggal skripsi itu kayak tinggal skripsi. Iya sih. Itu adalah istilah yang harus dihindari teman-teman. Jadi mulai sekarang ketika kuliah semester akhir mata kuliah sudah habis, bilanglah sedang mengerjakan skripsi. Sedang mengerjakan skripsi. Oke. Bijaksana kan, menonton acara ini ada ilmu yang didapatkan. Ilmu. Saya itu terjadi soal sama saya karena setiap kali orang tanya kuliah sudah bagaimana? Tinggal skripsi. Tinggal skripsi itu yang bikin saya dari 2007 tuh lulus 2015. 12 tahun cuy. Ya Bang Ari kan sebagai orang timur, Bang Ari merantau di Malang gitu. Bang Ari SMA di sana, Buton, dari kecil sampai Buton. SMA. SMA di Buton. Cuman kuliah di Cuman Malang. kuliah aja baru saya ke Malang. Itu mengalami itu ya kayak kaget sama culture shock kalau kata orang. Culture shock. Kayak gitu. Culture shock. Pertama Gimana ya kalau mau dibilang culture shock? Waduh, ini mikir sih. Ini agak mikir sih. Ini pantas, ini cocok. Ini cocok. Cocok ternyata. Iya, cocok. Saya mau cerita sedikit ya. Waktu saya pertama kuliah di Malang, suatu hari kami mau pergi kopi data. Itu apa? Di komputer ngopi data. Oh. Ngopi data. Dulu itu masih pakai floppy 3/4. Floppy 3/2 apa ya? Pokoknya pakai disket, masih pakai floppy itu, masih pakai disket. Saya tidak pernah sentuh komputer selama saya SD, SMP, SMA. Saya tidak pernah lihat yang bentuknya komputer, sentuh, kasih nyala, tidak pernah. Emang nggak ada kan? Belum ada kan pada zaman itu? Ada. Tapi di Nggak daerah nyampe aja. Tahun 2003 udah ada lah komputer. 2003 udah ada. Oh iya. udah ada di daerah Jawa. Nah, komputer itu dia baru datang di saya punya SMA itu tahun 2003, tapi kami waktu itu sudah kelas 3 SMA.
Nah, komputer itu hanya boleh dipegang sama kelas 2 SMA, itu saya ingat, saya tidak mungkin lupa. Itu bantuan komputer pertama masuk di saya punya SMA, tahun segitu itu. Kami yang kelas 3 cuma tahu aja, oh ada ruang komputer sekarang. Tapi kita untuk masuk dan mengoperasikan itu mungkin ada beberapa orang teman, tapi saya waktu itu salah satu yang tidak berinteraksi sama komputer. Jadi kamu bayangkan, saya itu adalah orang yang selama sekolah tidak pernah lihat namanya komputer. Terus saya masuk teknik di Malang, yang base-nya itu digital. Semuanya itu kerjanya pakai komputer. Hari pertama kami praktek komputer, semua orang nyalain komputer. Ada saya punya teman satu, dia nyalain komputer, nggak bisa-bisa. Semua sudah muncul nih layarnya nyala. Dia nggak bisa-bisa. Karena dosennya sudah kasih tahu, tekan tombol power. Kami cari tombol power, kami tekan semua. Demi Allah itu pertama kali saya tekan tombol power komputer. Waduh. Kuliah. Tekan, nyala. Saya punya teman satu, dia tidak bisa nyala. Dosen datang, ini nggak bisa nyala nih Pak. Dosen datang, dosen dia tekan tombol powernya itu CPU sampai dia capek, dia lihat kabel di belakang, lengkap semuanya. Kenapa tidak menyala? Ternyata monitornya dia tidak kasih menyala. Sesimpel itu loh problemnya. Tapi dosen juga lambat untuk tahu itu problemnya karena sebasic itu. Dosen juga nggak nyangka kalau ternyata cuma tombol power. Itu bisa kelewat gitu. Iya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi gitu. Iya. Dia dosen utak-atik mungkin ada 5 menit dia cari apa ini. Oh mungkin PC-nya rusak. Ternyata tombol monitornya aja nggak dinyalain. Jadinya gelap. Setidak paham itu kita dengan teknologi. Iya. Nah, saya pribadi, waktu itu kita sudah belajar komputer. Saya sudah belajar komputer tuh. Terus saya punya teman sama saya. Pergi copy data. Kita mau gambar peta untuk latihan, terus copy data pakai disket. Datang ke kosannya senior. Yang punya komputer. Saya punya teman kasih disket. Ari, ini kok masuk copy datanya. Dia di luar tuh. Temannya saya di luar tuh. Si Fajar tuh. Uja. Fajar set boy bukan? Bukan. Yang paling tua di rumahnya bukan? Teman akrabnya saya itu, dia orang Kalimantan. Saya masuk ke dalam kamar. Saya bawa ini disket. Pas saya mau masukin, saya berhenti. Karena saya tidak pernah kasih masuk disket seumur hidupnya saya. Saya lihat itu disket, saya lihat ini PC. Aduh, bagaimana caranya? Saya keluar kasih kembali ke dia. Kamu aja yang copy. Kenapa? Saya tidak tahu cara pakai disket. Dia masuk, baru dia sebasic itu pengetahuannya kita. Jadi kalau kamu mau tanya ada culture shock nggak dengan di Malang? Banget. Orang kita dari hitungannya primitif kalau boleh dibilang, kita nggak pernah bersentuhan sama teknologi. Datang di Tanah Jawa semua base teknologi. Handphone juga nggak punya. Handphone saya 1 tahun saya kuliah tidak pegang handphone. Semua orang handphone kiri kanan kita masih pakai wartel dulu. Bang Ari masih pakai wartel. Jadi telepon orang tua di rumahnya saya bahkan tidak ada telepon. Jadi saya tuh telepon ke rumah tetangga pergi panggil saya punya orang tua. Saya tunggu, tahu kan? Dia punya proses seperti itu. Saya selama kuliah begitu tuh, telepon ke tetangga. Nanti tetangga panggil orang tua, Ari nelpon. Kita punya bapak datang, kita telepon lagi. Jadi kita kayak tunggu 5 menit, habis itu kita perkirakan aja lah dari rumahnya tetangga ke rumahnya kita, balik lagi ke situ, baru kita telepon lagi. Seperti itu dulu. Itu hal-hal yang mungkin anak-anak zaman sekarang tidak akan kebayang. Karena zaman sekarang jangan telepon, lihat mukanya orang tuanya saja setiap saat bisa kan? Video call apa semua. Video call, kamu bisa lihat kamu punya mukanya orang tua setiap saat. Tapi apakah kamu hubungi orang tua setiap saat? Waduh. Guys, kita foto dulu ya. Udah lama banget nih obrolannya dari tadi. Oke. Bang Ari, foto Bang Ari. Oh, kirain kita mau foto. Bukan mau foto dulu. Prisya, tolong, ini kan acara kamu. Kamu yang nggak ngerti. Lu jangan bikin seolah-olah kita kagak kompak. Kita harus kompak, bro. Nih. Saya masih kecil ini. Gagal kan? Ini yang pas TK itu yang TK. Ini TK di Kendari, ini masih ada baju TK-nya. Itu Bang Ari TK tuh lihat. Wajar kan? Kayaknya ini satu-satunya fotonya saya di umur segini. Oh iya. Foto paling kecilnya saya kayaknya ini. Saya tuh kayaknya foto paling kecil cuman punya 2. Satu yang ini, satu saya pas masih bayi. Cuma pas saya masih bayi, bapaknya saya gendong. Fotonya itu bapaknya saya cuma kepala belakang. Ya kan dari kecil sudah serius kan? Iya. Orang itu dari kecil, cerita-ceritanya yang tahu saya tante-tante atau teman-temannya orang tua yang dari kecil, itu mereka tuh selalu bilang kalau saya tuh dari kecil memang anaknya kayak begini mukanya nih, serius aja terus gitu. Bukan yang happy, bukan yang. Saya tuh ingat masih kecil itu saya tuh paling tidak suka anak-anak kecil yang main-main di masjid.
Udah kritis. Karena menurutku tuh anak-anak tidak tahu adat ini ribut sekali. Saya tuh kayak risih banget lihat anak-anak yang lari-lari terus cerita-cerita ribut di masjid. Saya tuh kalau di masjid dulu sama bapaknya saya tuh diam. Karena saya lihat bapaknya saya diam, orang-orang tua diam, oh di masjid diam. Jadi saya tuh duduk diam. Terus anak-anak kecil dalam saya buta hurufnya. Itu mah karena lu nggak diajak aja kali. Meskipun diajak juga, saya tuh memang dari kecil saya ingat-ingat tuh kayak, iya saya tuh dulu terganggu sama anak-anak kecil yang ribut lari-lari karena menurut saya kayak, kenapa mereka kekanak-kanakan ya? Udah dari kecil udah dewasa gitu. Bang Ari kayak dasar lu bocah prik gitu. Padahal mereka banyak banget kan. Satu-satunya yang nggak main lari-larian saya loh. Bocah priknya saya. Iya, dia bocah prik banget. Berarti kayak ini, kayak anaknya Bang Ari kan mukanya juga serius tuh. Iya serius, dari kecil udah serius. Suka mikir dia. Ini yang nangkep ini, maling. Bukan, ini saya ke Bali, uangnya saya cuma 100.000. Ini Bang Ari kan yang ini? Iya itu saya, Rocky Christian Kawer, Yusuf sama Iman. Ini anak Raja Ampat, ini anak Sorong, ini anak Timika nih. Papua mereka, saya Buton. Terus kami pergi ke Bali sama-sama, saya punya uang cuma 100.000. Saya punya uang cuma 100.000. Ini Rocky Kawer, dia datang kasih tahu saya, tiba-tiba kita masih minum-minum teh, dia datang kasih tahu saya, tanggal 28 lah, Desember, dia datang kasih tahu, hari kamu tahun baru di Bali ke tidak? Saya bilang, tahun baru bagaimana, saya punya uang cuma 100.000, sudah aman, kita ikut saja. Ini kebetulan dia punya mobil, Iman, jadi dia bawa mobil, kita numpang di mobilnya dia saja. Jadi sepanjang dari tanggal 29 sampai tanggal 2, tanggal 3 Kak, saya itu cuma hidup dengan uang 100.000 di Bali. Bisa, orang saya tidur di pantai, tidak tidur di hotel. Saya berdua dengan dia itu tidur di pantai. Pantai Kuta itu kami duduk-duduk aja sampai pagi begitu. Disangka orang berjemur, ternyata emang di situ ya. Masuk angin nggak sih itu? Iya, ini kata orang kalau udah kemarin berjemur di sini. Oh itu Bang Ari belum ini ya, belum kasih panjang rambut ya? Belum. Kalau tidak salah itu saya habis kasih panjang rambut, tapi saya kasih botak lagi, baru itu bisa kasih panjang lagi. Kalau nggak salah ya. Ini nih kami pas ke Bali, ini lagi di Ferry Banyuwangi ini. Nyebrang. Iya. Nona. Priwet. Ini foto-foto aja. Oh, foto priwet. Kelihatan kayak priwet ya. Kayak priwet. Foto-foto aja. Dan banyak juga orang yang nggak tahu kalau Nona ini orang timur juga, Bang. Makassar dia. Bukan timur ya? Timur lah. Iya, makanya timur, orang timur. Juga. Nah, itu yang tadi Aci bilang, timur itu kan cenderungnya orang Kritik, pada tahu iya gitu. Timur macam-macam. Dan itu bukan hanya karena dia di Makassar seperti ini ya. Maksudnya di timur juga itu orang Ambon juga banyak, kayak dia ini, Flores, tapi rambut air. Sepupu kandung saya itu putihnya putih banget gitu loh. Orang manggil dia bule. Di sana biasa kalau kita terlalu putih orang panggil bule gitu. Iya. Jadi yang kayak putih itu ada juga. Adik gitu. kandung saya putih gitu kan. Mungkin look rahang, mungkin hidung, mata, mungkin logat. Logat sih sudah pasti ya. Jadi yang putih-putih juga banyak. Termasuk di Papua juga. Di Papua itu banyak ras-rasnya yang putih. Kayak tadi yang Ucup. Iya, yang jalan dengan saya tuh rata-rata tuh kalau Ucup itu Ambon dia. Yusuf. Kalau Rocky itu dia orang Biak itu. Tapi putih juga. Iya. Iya, banyak yang nggak tahu kalau oh ternyata Indah orang ini Makassar gitu. Makanya kayak kan ada juga kadang-kadang haters yang suka seperti itu kan, kayak Ricky ngomong bela perempuan timur apa segala macam, kamu juga nikah tidak dengan orang timur. Bos, saya konsisten, saya nikah dengan orang timur. Kalian yang kurang jauh belajarnya. Perbanyak literasi. Ada lagi gak? Habis Bang Ari. Terakhir, bahagia. Tapi Bang Ari overall hari ini happy ya? Happy lah pastilah. Ngobrol-ngobrol sama kalian. Seru banget ya? Seru Bang Ari, saya suka. Rilis. Banyak hal yang maksudnya banyak yang pengen gue tanya lagi sebenarnya, tapi karena udah lama banget ya. Iya, waktunya udah ini juga. Dan ini menjadi salah satu episode yang pertama mungkin ya. Episode pertama yang banyak informasinya gitu loh, kayak soal pendidikan tadi. Iya. Kita lebih banyak dapat nasihat dari ya beda lah kita kalau ngobrol sama orang tua kan ya namanya juga. Kan begini udah bagus tadi itu. Saya tuh udah merasa kayak ternyata wawasan saya ada gunanya di sini. Kalau kamu ujung-ujungnya nge-twistnya Aci Resti ke saya sudah tua, menyakiti hati saya. Oh, sorry Bang Ari. Iya gimana ya? Namanya juga kita masih muda gitu jadinya. Jadi kita senang kan kita juga seneng kalau dapat nasihat gitu. Tapi saya TK, kamu kan tadi bilang Bang Ari susah membayangkan Bang Ari TK, kamu lihat sendiri. Iya.
Imuts. Menurutku sih ya. Iya sih, gemoy Gemoy gitu. gitu. Apa galak sih? Enggak, gemoy. Tapi S-nya serius. Imuts. Imuts. Tapi tetap aja bawa caprik ya, karena nggak ribut di masjid. Yang lain bercanda dia enggak ya, enggak seru banget sih. Makin dikira Kristen nggak berani ribut di masjid. Bener juga sih, masuk akal. Aci cuman pengen nanya ke depannya Bang Ari mau ngapain. Kan Bang Ari udah punya istri, udah punya anak, Udah happy. udah Ada target nggak ke depannya? Target terdekat. Jadi ini Kak. Sebenarnya saya tuh punya impian untuk membuat sedikit saja hal-hal yang sifatnya konkret. Karena menurut saya selama ini hal-hal yang berusaha saya sampaikan kepada publik mengenai apa-apa yang ada dalam pikiran saya itu sifatnya hanya statement. Dampaknya mungkin bisa mengubah pikiran orang, mungkin ada orang yang terinspirasi, mungkin ada orang apalah pokoknya omong kosong yang bisa kamu ambil dari omongan orang lain. Tapi saya merasa bahwa apapun itu sifatnya hanya sebatas omongan. Gitu. Nah saya itu pengen mungkin kalau diberi kesempatan dan diberikan rezeki, mungkin saya itu pengen membuat sesuatu yang wujudnya ada gitu, nyata, konkret. Nyata. Apapun itu hal-hal kecil yang benar-benar bisa saya wujudkan. Mungkin karena sekarang juga udah punya istri, udah punya anak, jadi merasa kayak secara pribadi sudah tidak ada lagi yang harus saya ingin cari gitu ya. Oh, berarti. Jadi saya mungkin kayak untuk ke orang banyak, pengenlah sebenarnya membuat apa gitu. Risol, mau risol, bikin risol. Karena saya sudah bikin pisang goreng. Oh iya. itu juga ini tahu. Tapi itu perkenalan budaya yang baik juga. Ya, iya. Bagi mereka yang kayak tidak pernah lihat pisang goreng pakai sambal gitu kayak ternyata orang timur makan pisang goreng pakai sambal gitu kan. Dan mereka coba. Iya, karena kebudayaan itu bukan hanya sekedar pakaian atau bahasa atau ini, tapi kebudayaan itu juga salah satunya adalah kebiasaan-kebiasaan. Dan makan pisang goreng pakai sambal itu ya kebiasaan. Bolehlah diperkenalkan. Jangan lupa kalau kalian mau beli mual aja. Mual aja nggak apa-apa lah. Apa Bang? Promo aja kita mah. Enak pisang goreng pakai Mual sambal. aja Karsa, harganya sangat murah, Terjangkau. Harga relatif lah, tapi yang mahal itu adalah pengalaman untuk mencoba sesuatu yang Beda. di luar kebiasaan. Dan ada kode promonya, bisa pakai nama Bang Ari ya? Bisa. Kalau mau beli muala pakai aja kode promo Ari Keriting. Ari Keriting. Nanti kalian akan dikasih free speech. Makasih banyak Bang Ari sudah banyak, mau Bang Ari. ngobrol dengan kita Aceh, main-main Priska, ke sini. thank you. Terima kasih banyak, hari ini kita happy. Alhamdulillah. Dengan kehadiran Bang Ari Mudah-mudahan kita yang happy. nonton juga happy ya. Kita harus happy terus karena apapun yang ada di hidup kita nggak boleh mandang itu sebagai kesedihan yang sangat mendalam. Karena hidup terus berjalan dan kita harus tetap Napas. makan pisang goreng. Tetap napas. Segitu aja dari kita, sampai ketemu lagi di Temenan Sama Nasib. Bikin yang naas jadi sip. Saya Ciresti. Saya Priska baru wisuda. Dah. Thank you.